Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih setia, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas segala kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kebenaran-kebenaran-Mu dengan baik. Jauhkan kami dari segala gangguan dan pikiran yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar firman yang kami dengar dapat tertanam baik dalam hati kami masing-masing dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang mendengar dan merenungkan firman ini, terlebih melakukannya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, kita akan renungkan melalui tema Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang mencukupkan.
Setiap orang mendambakan agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tidak ada yang menginginkan keadaan hidup yang berkekurangan. Hidup dalam kekurangan membuat seseorang mengalami tekanan mental. Pikiran dipenuhi pertanyaan, bagaimana memberi makan keluarga, apa yang terjadi hari esok, bagaimana masa depan, dan lain sebagainya. Ketika masalah terasa lebih besar daripada kemampuan, banyak orang mulai kehilangan harapan. Saudara-saudara, keadaan berkekurangan dialami oleh seorang janda, salah seorang dari istri Nabi yang sudah meninggal. Waktu hidup, suaminya takut akan Tuhan, ayat 1 pembacaan kita. Kini tinggal dia seorang diri yang harus memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya. Namun, dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia bahkan terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Keadaan ini membuatnya pergi mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Ketika ia datang kepada Elisa, Elisa tidak langsung memberikan uang. Sebaliknya ia bertanya, "Apakah yang ada padamu di rumah?" Jawaban perempuan itu sangat sederhana. "Hambamu ini tidak punya apa-apa selain sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu kemudian Elisa memerintahkannya meminjam banyak bejana kosong dari para tetangga. Lalu menyuruhnya masuk ke dalam rumah bersama anak-anaknya, menutup pintu, dan menuangkan minyak ke dalam semua bejana. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terjadilah mujizat. Minyak terus mengalir sampai semua bejana penuh. Ketika tidak ada lagi bejana kosong, minyak itu berhenti. Kemudian Elisa berkata, agar minyak itu dijual untuk melunasi hutangnya, dan sisanya dipakai untuk menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan peduli pada kebutuhan hidup umat-Nya. Dia senantiasa mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan tak terduga. Di balik kekurangan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Karena itu, teruslah percaya kepadanya dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam kekurangan. Ajarlah kami untuk percaya kepada-Mu di tengah segala pergumulan kehidupan kami. Tolonglah kami supaya tidak hanya melihat keterbatasan kami, tetapi juga melihat kuasa-Mu yang sanggup bekerja melalui apa yang masih kami miliki. Berikanlah kepada kami hati yang taat, iman yang teguh, dan semangat untuk menjalani kehidupan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman ini terus hidup di dalam hati kami
dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.